Halo semuanya, jumpa lagi di channel Catatan Investasi. Sudah lama ya saya nggak bikin video ya. Dan ini kembali lagi karena aktivitas saya yang cukup banyak. Dan kali ini saya akan video yang terbaru kali ini saya akan bahas tema mengenai scalping ya teman-teman. Jadi scalping apakah cocok untuk semua orang? Nah, kita lihat bahwa dunia pasar modal ini akhir-akhir ini banyak sekali muncul trader-trader baru yang profilnya adalah scalper. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang baru kali ini menyaksikan channel ini, silakan subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari Catatan Investasi. Yuk, kita mulai. Nah, pertama, ini profil trader ya, perlu saya sampaikan dulu sebelum masuk ke inti utama dari topik ini, yaitu profil trader ya. Kalau sebagian sudah ada yang tahu ini melakukan refreshing, tapi kemungkinan juga banyak teman-teman yang belum tahu tentang profil trader. Nah, ada 3 trader ya yang kita kenal ya di pasar modal maupun di pasar finansial ya. Yang pertama yaitu day trader, teman-teman. Nah, day trader ini biasanya dia akan close posisi itu di dalam 1 hari, teman-teman. Jadi dia beli, misalnya beli pagi sesi 1, kemudian sesi 2 dijual, atau beli sahamnya di sore hari, kemudian di sesi 1 besoknya atau sesi 2 besoknya itu dijual. Jadi profil trader jenis ini adalah day trade ya, disebut day trade atau day trader, di mana posisinya tidak akan lama-lama ya, teman-teman. Nah, ini memang profil seperti ini ada, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu swing trader. Nah, kebetulan saya juga melakukan swing trader ini ya, selain saya sebagai investor ya, karena swing trader ini cocok dengan profil saya juga, yaitu di mana trader yang membeli saham kemudian dia di hold dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Jadi kalau di bawah 1 tahun itu biasanya memang kita sebut swing trader ya, bukan investor ya. Kalau teman-teman misalnya beli saham kemudian dijual 6 bulan kemudian ketika take profit, maka itu masih tergolong swing trader. Tapi ada juga yang agak pendek ya, misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya. Nah, apakah rata-rata sih swing trader ini sebetulnya secara teknik itu agak berbeda dengan day trader ya. Dan titik stop loss maupun titik take profit itu akan berbeda, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu profil trader juga, yaitu scalping trader atau scalper ya disebutnya ya. Nah, scalper ini biasanya close posisi yaitu di hitungan detik sampai menit, teman-teman. Jadi tidak lama. Ya paling lama mungkin 1 jam 2 jam ya, tetapi tidak sampai sore hari. Kalau sudah sampai sore hari 2 sesi itu berarti bukan scalper ya. Nah, saya sendiri juga belajar tentang scalping ini ya, karena menarik ya menurut saya. Nah, nanti saya akan bagikan ke teman-teman apakah cocok scalping itu untuk semua orang ya. Ini satu tema yang menarik ya. Nah, apa sih scalping itu ya, teman-teman ya? Setidaknya saya mendapati ada tiga poin ya, teman-teman. Yang pertama yaitu mengapa scalping ya. Yang pertama karena scalping itu kita bisa memperoleh cuan dalam waktu yang singkat. Wow, ini kan menarik ya, teman-teman, dalam waktu singkat ya. Nah, itu yang pertama. Ini kenapa membuat banyak orang juga tertarik dengan scalping. Tapi masalahnya apakah cocok untuk semua orang ya. Lalu yang kedua, mengapa scalping? Karena dengan scalping itu sebenarnya pertumbuhan modal trading kita itu akan lebih cepat. Berbeda dengan profil investor ya. Kalau investor dia take profitnya selama belum mencapai margin of safety, maka dia tidak akan take profit ya, dan cut loss-nya pun juga akan berbeda ya. Nah, jadi menariknya scalping ini karena pertumbuhan modal kita itu akan lebih cepat ya, teman-teman. Nah, ini menarik ya. Lalu yang ketiga, mengapa scalping? Ya, scalping itu bisa menjadi main income atau sumber utama. Ini khususnya bagi teman-teman yang mau menjadi full time trader ya, bisa menjadi penghasilan utama. Tapi kalau bagi teman-teman yang masih statusnya adalah karyawan, maka scalping ini sebetulnya bisa juga menjadi bukan sumber utama tapi menjadi side income ya, atau penghasilan
di luar gaji ya. Nah, berikutnya teman-teman, jangan lupa bahwa setiap bisnis itu pasti ada resikonya ya teman-teman, bisnis apapun nih. Ketika kita di bisnis offline ya, kita buka toko, kita buka satu perusahaan, itu tentu ada resikonya ya. Tidak mungkin kita tuh mencetak laba gitu ya tanpa ada resiko, itu tidak mungkin. Nah, setidaknya ada 3 resiko juga yang kita hadapi jika kita mengambil profil sebagai scalper ini. Yang pertama, resiko pertama yang perlu teman-teman ketahui yaitu penurunan harga yang ekstrim ya. Nah, ini terjadi teman-teman. Biasanya kalau teman-teman belajar scalping pertama kali pasti terjadi pernah mengalami loss lah ya. Nah, ini ongkos belajarnya di situ teman-teman. Jadi penurunan scalping itu bisa tinggi sekali ya, ekstrim ya. Ketika kita beli di harga 100 misalnya, dia bisa turun sampai 6 sampai 10 papan teman-teman. Nah, itu ekstrim sekali ya. Bahkan bisa sampai maksimal yaitu ARB. Nah, sekarang kita ARB masih di 7%. Nah, ini berita terbaru teman-teman ya, bahwa Bursa Efek Indonesia akan masih wacana ya, akan mengembalikan sistem asimetris ya. Jadi arah ARB itu simetrikal ya, kembali ke 35% sebelum terjadi pandemi teman-teman. Nah, sekarang ini masih di 7% ya. Nanti kalau ini berlaku simetrikal, maka penurunannya akan lebih ekstrim sekali karena bisa mencapai maksimal ARB itu 35%. Ini kan mengerikan teman-teman. Ini resiko pertama yang perlu teman-teman ketahui. Lalu resiko yang kedua yaitu tingkat stres yang tinggi teman-teman ya. Siap-siap aja kalau teman-teman mau praktek atau belajar menjadi scalper, itu tingkat stresnya tinggi. Saya ngalami 6 bulan pertama saya belajar tentang scalping ini, wah luar biasa saya stres ketika dibanting dengan market maker ya. Ketika mungkin cuan-cuan pertama, kedua, ketiga itu bisa jadi itu kebetulan. Tapi ketika ke trade keempat, kelima, keenam dibanting market maker, itu akan menjadi satu kondisi yang tidak enak, yaitu stres teman-teman. Nah, siap apa enggak teman-teman untuk stres seperti itu? Lalu resiko yang ketiga, untuk menjadi scalper itu bisa kehilangan seluruh modal. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Misalnya teman-teman siapkan modal katakanlah 10 juta ya. Nah, resiko kehilangannya ya 10 juta itu kalau teman-teman istilahnya tidak mengikuti atau memahami bagaimana menjadi seorang scalper teman-teman. Nah, itu tadi resikonya ya teman-teman. Nah, sekarang, ini pertanyaan utama, apakah cocok untuk Anda ya? Apakah cocok juga untuk saya gitu? Nah, ini balik lagi, ini pertanyaan self question ya, pertanyaan untuk diri sendiri ya. Setidaknya juga ada 3 poin yang saya ingin bagikan, share ke teman-teman, yaitu yang pertama, apakah cocok untuk saya atau untuk Anda? Yang pertama, tentu kembali lagi ke kita, apakah kita punya minat yang sangat tinggi, minat belajar yang sangat tinggi. Karena kalau coba-coba itu sangat berbahaya teman-teman. Saya mau sampaikan, kalau coba-coba atau kita mau belajar tetapi setengah-setengah itu tidak akan berhasil. Karena kembali lagi tadi, resikonya sangat besar. Kehilangan seluruh modal, stres yang tinggi, dan seterusnya teman-teman. Lalu yang kedua, scalping itu tidak cocok untuk mereka yang bekerja sebagai karyawan teman-teman. Jadi pastikan kondisi Anda itu tidak sedang bekerja sebagai karyawan. Karena nanti kalau bekerja sebagai karyawan, karena scalping ini tidak bisa ditinggal ya, harus ditungguin, harus dimonitor sampai close position. Karena kalau enggak, teman-teman tinggal sebentar, wah itu ngeri, dibanting oleh market maker, maka bisa menjadi panik dan stres dan seterusnya teman-teman. Lalu yang ketiga, nah scalping itu apakah cocok untuk semua orang? Pertanyaannya itu ya, jawabannya yaitu scalper itu tidak untuk pemula teman-teman. Ini yang harus dipahami, karena pemula sekarang ini kan banyak membaca berita ya, berita-berita yang menarik, scalper A, scalper B sukses ya, sebagai trader scalper itu sangat menggiurkan sekali. Tapi jangan lupa bahwa mereka yang berhasil di scalping ini juga melalui proses yang panjang, melalui proses belajar, kemudian jatuh bangun, kemudian loss dan seterusnya. Jadi itu tidak untuk pemula. Nah, saran saya, kenapa saya sekarang ini belajar scalping dan saya lihat portofolio saya bisa cuan ya, bisa cuan itu karena saya memulainya dari investor, kemudian saya kemudian belajar swing trader,
Dan sekarang saya tertarik untuk mendalami scalping ini. Jadi awalnya saya dari investor, saya menjadi trader swing, kemudian meningkat menjadi scalping. Jadi itulah perjalanan. Jadi teman-teman kalau mau minat dengan scalping ini, pastikan bahwa Anda bukan pemula. Ya, minimal Anda belajar swing dulu. Itu saran saya ya, supaya nanti teman-teman lihat ketemu feel-nya, kemudian ketemu iramanya dan seterusnya. Sehingga tidak kaget dan sudah bisa menguasai diri. Itu yang penting teman-teman. Nah, bagaimana kalau Anda tertarik ini di scalper, menjadi scalper? Nah, harus ada persiapan teman-teman. Jadi bukan langsung terjun ya, itu sangat berbahaya. Kembali lagi ke resiko tadi ya. Nah, ini scalper preparation ya, setidaknya ada 3M, yaitu kalau seseorang ingin bisnis itu perlu perencanaan yang baik ya, perlu persiapan. Yang pertama adalah modal ya. Berapa modal yang Anda siapkan untuk trading scalping ini? Itu penting ya. Ya, saran saya ya, kalau masih belum mau full time ya, belajar dulu step by step, itu dari modal kecil dulu ya, dari lot yang kecil dulu, bukan langsung all in. Nah, itu bahaya sekali ya. Karena sekali lagi resikonya lebih tinggi dari swing ataupun dari investor, teman-teman. Walaupun ketiga profil ini ada resikonya pasti ya. Karena resiko di pasar modal ya itu, kalau saham sampai turun sampai gocap ya itu resiko kita sebagai investor ya. Lalu yang kedua, jangan lupa bahwa yang lebih penting yaitu persiapan mental ya. Mental di sini yang saya maksud adalah psikologi yang sudah terlatih dengan baik. Makanya tadi saya bilang teman-teman tidak bisa langsung jadi scalper ini. Harus jadi swing dulu atau bahkan jadi investor dulu. Kembali lagi menarik, tetapi jangan lupa resikonya sangat tinggi. Jangan paksakan diri juga. Kalau mental kita belum terlatih, psikologi kita belum terlatih, maka itu akan sangat bahaya. Psikologi di sini tentu tidak cepat panik ya, tidak cepat panik, kemudian sabar entry-nya, tidak langsung HK begitu, enggak ya. Tapi dilihat dulu ya, dianalisa dulu. Walaupun analisanya berbeda dengan swing, teman-teman. Lalu yang ketiga, yang penting juga yaitu manajemen ya. Manajemen dalam ini yaitu belajar ya. Belajar itu bisa dari berbagai sumber. Teman-teman bisa belajar dari sumber media sosial, YouTube, atau bahkan mengikuti kelas pelatihan ya teman-teman. Lalu selain belajar juga praktek ya. Praktek tadi, kembali ke lot kecil dulu, modal kecil dulu. Setelah ketemu feel-nya baru tingkatin modal. Begitu caranya ya. Jadi 3M ya teman-teman, jangan lupa modal, mental, dan manajemen. Nah ini selain persiapan tadi, ini adalah skill ya, skill scalper. Minimum skill yang harus wajib dipelajari dan dipraktekkan ya teman-teman ya. Saya mendapati dari pengalaman selama belajar 6 bulan ya, 6 bulan yang pada saat itu saya stres, saya sampai kemudian menyimpulkan wah ini saya nggak cocok jadi scalper. Ternyata dengan tekad saya yang tinggi, dengan minat yang belajar yang tinggi, kemudian saya mulai beranjak untuk meningkatkan profit saya, karena kan saya pernah loss juga ya teman-teman. Ya jadi kalau ada orang mengatakan wah tidak pernah loss, wah itu menurut saya sih tidak jujur ya, karena setiap trader itu pasti pernah loss ya. Nah pertama yaitu yang perlu dikuasai yaitu screening skill, atau bagaimana mencari saham-saham yang berpeluang untuk cuan ya teman-teman. Nah biasanya dari pengalaman saya, screening skill ini bisa, kalau scalper itu dari running trade ya. Jadi running trade tahu ya. Jadi setiap sekuritas itu pasti ada fasilitas running trade ya. Saham-saham yang bermunculan di running trade itulah yang menjadi sumber kita untuk screening saham ya. Lalu bisa juga, saya juga pakai juga yaitu top gainers teman-teman. Teman-teman kalau belum punya RTI, download RTI karena gratis ya. Dan di RTI itu kita bisa perhatikan top gainers ya. Nah ini bagi teman-teman yang istilahnya suka ARA ya, suka cari saham-saham ARA ini yang memang lihatnya top gainers. Lalu juga bisa ambil dari screeningnya dari open sama dengan low. Teman-teman bisa pakai data saham Indonesia ya, di setting teman-teman bisa cari ya, karena ini dari legenda pasar modal yaitu Bapak Fir, beliau pakai open low. Lalu bisa juga dari informasi di sekuritas yaitu saham-saham yang gap ya, gap down itu biasanya ya. Nah itu bisa juga kita ambil dari situ. Biasanya saham yang gap down kan akan menutup gapnya ya, cuman masalah waktu aja. Tapi jangan lupa
karakter saham itu berbeda-beda. Tidak asal trading gap itu ambil semua saham yang gap pasti naik, belum tentu teman-teman. Lalu keterampilan kedua yang perlu dipahami atau dipelajari yaitu tape reading skills atau teknik membaca running trade ya. Nah ini penting. Setelah lihat tadi running trade, kemudian kita beralih ke order book, dan di situ order book itu kita baca bid overnya teman-teman. Nah baru ketika analisa bid over oke, kita baru masuk. Nah ini butuh latihan teman-teman. Tidak bisa sekali kita latihan 2 kali nggak bisa ya teman-teman. Harus terus bisa ratusan bahkan ribuan kali ya, baru nanti mengerti bagaimana entry yang tepat seperti apa ya, entry yang baik ya. Walaupun memang entry yang tepat itu bisa jadi loss juga ya, tapi dengan terus diasah, dengan terus berlatih, itu teman-teman akan semakin terampil nantinya. Lalu yang ketiga yaitu trading strategi skills. Nah di sini kita perlu memahami yang namanya money management. Jadi berapa modal yang kita siapkan tadi, berapa yang ditransaksikan, itu money management. Jadi tidak asal all in ya teman-teman. Jadi saran saya jangan all in kalau di scalping ya. Paling tidak biasanya saya pakai 20 atau 30% dari modal ya teman-teman. Lalu entry exit strategi ya. Bagaimana entry-nya, kemudian mau exit di harga berapa, dan ketika ini harga tidak sesuai dengan plan, maka segera lakukan exit strategi. Nah ini perlu strategi khusus ya. Lalu aplikasi sekuritas ini penting. Maksud saya adalah aplikasi sekuritas itu harus dipelajari ya, menu-menunya, fiturnya. Karena kalau kita nggak terampil di pemakaian aplikasi sekuritas, itu sangat berbahaya. Sekali lagi scalping itu butuh kecepatan ya, kecepatan tangan, kecepatan mata, sehingga entry kita itu bisa benar-benar entry yang pas begitu ya teman-teman. Karena ketika terlambat itu aja, itu sudah hasil akhirnya akan lain. Lalu perlu juga mempelajari VPA atau volume price analysis. Bagaimana melihat setelah bid over, kita lihat volumenya, ini saham ini ramai apa enggak, kira-kira seperti itu. Terus yang terakhir, walaupun memang technical analisisnya untuk scalping itu tidak rumit ya, saya sendiri sering tidak cek chart ya. Ada scalper yang buka sebelum entry lihat chart dulu. Kalau saya enggak ya, saya cuman murni dari running trade. Nah, ini yang terakhir yaitu candlestick. Pelajari pola-pola candlestick ya. Ketika muncul doji, ketika muncul yang bodinya panjang itu ya, atau morobosu dan sebagainya, itu harus dipahami ya. Karena dengan hanya melihat candlestick aja kita bisa juga entry ya. Ya walaupun memang ini setidaknya kita punya pemahaman dulu tentang candlestick ya. Nah itu banyak sumbernya, teman-teman bisa lihat di sumber-sumber yang ada. Nah saya kira itu dulu teman-teman sharing saya hari ini, tema video saya hari ini ya, yang kembali aktif kembali catatan investasi, yaitu apakah scalping itu cocok bagi semua orang ya. Nah yang bisa menjawab adalah teman-teman ya, dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau teman-teman merasa cocok ya, saran saya tadi hati-hati, lot kecil dulu, jangan langsung istilahnya keburu nafsu ya. Sekali lagi itu psikologi, latihan dulu di swing trader dulu atau di investor dulu, baru nanti beralih ke scalping. Memang menarik, tetapi ingat resikonya sangat tinggi sekali. Oke teman-teman, see you di video selanjutnya. Happy cuan, happy trading.